Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga semuanya masih tetap diberikan kesehatan dan semangat belajar gitu ya. Yang dulu bermalas-malasan, minta tolong kalian kelas 12 sudah waktunya bangkit gitu kan ya. Kalau kalian nggak bangkit dari sekarang, akan kesulitan kalau kalian nanti mencari kerja atau kuliah karena kalian sudah terbiasa santai kayak gitu. Oke, silakan dibuka buku paket halaman 3. Silakan dibuka buku paket halaman 3. Nanti ketika kameranya saya minta on, di-on-kan. Sementara ini biarkan dulu. Sudah? Silakan dilihat buku paket halaman 3. Pada gambar balok itu, perhatikan gambar balok di bawah ini. Di situ ada balok yang dinamakan KLMN OPQR dengan panjang 12 satuan, lebar 8 satuan, dan tinggi 6 satuan. Oh, saya keceplosan. Ternyata nomor 1 ada pertanyaan itu. Rafli, gak ditinggal turu kan aku ini. Kok ditinggal silat aku. Rafli, halo Rafli. Yuk silakan diaktifkan mic-nya Rafli. Oh temenan ini. Halo, Rafli. Silakan mic-nya dibunyikan Rafli. Halo, Rafli. Yang nomor 1, langsung aja. Apakah nama bangun ruang di atas? Apa? Wis, yang cepet-cepetan. Balok. Balok, Pak. Balok. Kenapa balok? Karena memiliki ruang, Pak. Selain itu, kan Karena bisa. panjang, tinggi, lebar. Betul. Kalau kalau karena bangun ruang kan tidak harus balok. Ya, kubus juga bisa, limas, prisma kayak gitu. Jadi karena di sini punya ukuran panjang, lebar, dan tinggi. Nomor 2, disebut apakah, kalau saya seperti yang saya bilang, ada perbedaan antara garis dengan ruas garis. Jadi yang nomor 2 saya rubah dikit. Disebut apakah ruas garis KM. Pernah tak bahas juga KM. Hubungkan titik K ke M. Itu dinamakan apa? Diagonal. Diagonal apa, Safia? Kan ada 2 diagonal. Bidang, Pak. Rusuk, Pak. Wisnu. Mungkin ada yang lebih menambahi supaya lebih tepat. Diagonal bidang apa? Kalau Wisnu tadi bilang diagonal bidang apa? Ruas garis KM. Ini kalian jawab ibu. Yuk. Apa? Bidang apa yang di bawah itu? Dinamakan bidang apa? Alas. Betul. Siapa itu tadi? Sofi, Pak. Sofi. Oh, di awal mungkin. Iya, di apa? Di halaman tampilan awal. Ya, jadi karena itu bidangnya bidang alas,
lebih tepatnya disebut diagonal bidang alas. Berbeda dengan kubus. Kalau kubus kita bilang diagonal bidang gitu aja pasti sama semuanya ukurannya gitu ya. Sedangkan kalau di balok ukurannya kan beda-beda. Diagonal bidang alas berbeda dengan diagonal bidang sisi samping kayak gitu. Atau diagonal sisi depan. Nomor 3. Disebut apakah ruas garis NP? NP apa? NP. Diagonal ruang. Betul, diagonal ruang. Kalau ini memang hanya dinamakan diagonal bidang ruang gitu aja. Karena ruangnya sudah jelas di situ menggunakan titik N sama P. Jadi kalau dalam satu bidang itu namanya diagonal bidang. Tapi kalau beda bidang, otomatis gini, NP. N itu pada bidang alas, sedangkan P itu pada bidang tutup. Ya. Yang bawah itu istilahnya bidang alas, yang di atas kita istilahkan bidang tutup. Jadi kalau yang nomor 3 NP, ruas garis NP itu diagonal ruang. Yang nomor 4, ruas garis PL. Ruas garis PL apa itu? PL. Tinggi. Gitu aja. Tinggi balok, gitu kan ya di situ. Iya, Pak. Disebut apakah titik Q? Titik sudut. Iya. Ya, titik sudut Q. Disebut apakah OPQR? OPQR. Nah, tadi sudah saya jawab. Disebut apakah Persegi panjang. OPQR? Itu titik, ruas garis, garis atau bidang. OPQR. Luas garis. Oh, OPQR. Bidang. Bidang. Ya, kan dia tertutup, kurva tertutup. Kalau garis kan thread tidak nutup, gitu kan ya. Baik garis maupun ruas garis kan tidak nutup. Bidang ya. Minimal bidang itu melalui 3 titik minimal gitu ya. Jadi segitiga itu termasuk bidang. Lebih dari 3 titik tidak apa-apa gitu ya. Itu juga termasuk bidang. Tapi kalau melalui 2 titik tidak bisa dibuat tidak termasuk bidang. Nomor 7. Apakah KMQO? KMQO. Pernah saya bahas juga. Hanya saja waktu itu mungkin A, B, C, D, E, F, G, H. KMQO. Apa? Apa? Bidang KMQO. diagonal. Betul, Sofi. Bidang diagonal. Karena KMQO itu termasuk bidang, sedangkan itu membujur ya, berseberangan OK dengan QM itu, sehingga disebutlah bidang diagonal. Nomor 8. Tentukan luas permukaan bangun ruang tersebut. Rumus luas balok bagaimana? Luas alas, guys. Luas alas dulu bagaimana? Luas alas. Kalau ada balok, jadi gambar, maaf, saya ganti warna. P kali N. Nah, gambar. Misalkan ini
Ini apa kayak enak, kelamaan deh. Jadi saya pakai ini aja, guys. Anggap pas ya. Putus-putus, kenapa di garis putus-putus? Karena sebenarnya nggak kelihatan. Sehingga digunakan garis semu, garis putus-putus. Kalau yang alas ini alas ya, itu kan panjang kali lebar. Begitu juga dengan tutup, kan panjang kali lebar. Berarti 2 kali luas alas. P tambah L. Nanti. Jadi ini luas balok ya. Oh Luas ya. balok. Luas balok. Oh ya. Alas, 2 kali luas alas ditambah ini sama sudah. Kan alas dan tutupnya sama. Sehingga saya tulis 2 kali luas alas. Saya ganti warna. Kalau ini apa kali apa ini? P kali L. Samping. T kali L itu kan yang ini alas dengan tutup. Nah, betul. Tinggi kali lebar atau lebar kali tinggi. Ini kan tinggi ya. Samping kanan ini. Samping kanan otomatis nanti sama dengan samping kiri. Jadi 2 kali luas samping. Kali luas samping, yaitu nanti lebar kali tinggi. Kalau sekarang saya ganti warna, saya tambah. Kalau yang sisi depan ini, Panjang kali tinggi. Panjang kali tinggi, betul. Ya, kalau yang bidang atau sisi depan ini otomatis sama dengan bidang belakang kan ya? Jadi 2 kali luas depan. Luas alas itu, alasnya kan panjang kali lebar. Tambah 2 kali. Luas samping itu lebar kali tinggi. Tambah 2 kali luas depan. Depan itu kan panjang kali tinggi. Panjang kali. Gitu kan ya. Ternyata semuanya itu 2 kali. Ini juga 2 kalinya, ini juga 2 kalinya. Maka boleh ditulis 2 buka kurung 2 panjang lebar dibagi 2 berarti panjang kali lebar. 2 kali lebar kali tinggi dibagi 2, banyak dicoret. Berarti tinggal lebar kali tinggi. Ditambah 2 kali panjang kali tinggi dibagi 2, banyak dicoret. Berarti tinggal panjang kali tinggi. Inilah rumus luas permukaan balok. 2 buka kurung panjang kali lebar ditambah lebar kali tinggi ditambah panjang kali tinggi tutup kurung. Jadi selesaikan yang di dalam kurung dulu, baru hasil akhirnya nanti dikalikan 2 yang sekalian. Kalau volumenya, volume balok. P kali L kali T. Betul. Volume benda atau bangun ruang yang bidang
alas dan bidang tutupnya sama, itu selalu luas alas kali tinggi. Alasnya apa? Panjang kali lebar. Berarti kali tinggi. Sedangkan kalau misalkan seperti kerucut, itu nanti sepertiga luas alas kali tinggi. Apa itu? Limas juga gitu. 5/4 misalkan. Sepertiga luas alas kali tinggi. Kenapa? Karena dalam satu kubus itu nanti ada bisa dibuat di dalam satu kubus itu ada 5/4 yang beraturan, sehingga kalau yang ditanyakan hanya volume 5/4 berarti sepertiga dari volume kubus yang bisa diciptakan dari situ. Oke, lanjut. Lihat buku paket halaman 4. Coba lihat buku paket halaman 4. Jarak antara titik dengan titik. Yang lalu beberapa sudah saya bahas gitu ya. Yang terutama apa dulu? Yang kemarin. Panjang diagonal bidang dan panjang diagonal ruang. Baik terutama pada kubus. Kalau pada balok nanti tergantung ukurannya. Bidang yang mana kayak gitu. Menggunakan bidang yang mana. Ingat kembali kedudukan titik dalam ruangan. Sebuah titik ditentukan oleh letaknya. Titik tidak mempunyai ukuran atau besaran, sehingga dikatakan bahwa titik berdimensi 0 atau tidak berdimensi. Sebuah titik dilukiskan dengan nokta. Nokta itu titik. Oh, sudah tak bahas kan ya di file saya minggu yang lalu, dan dinotasikan dengan huruf kapital seperti A, B, C dan seterusnya. Perhatikan gambar bangun di samping. Apakah nama bangun ruang tersebut? Sudah ada jawabannya di situ. Kenapa disebut di situ 5/6? Coba perhatikan. Contoh 1.1, kenapa di situ disebut 5/6? Alasnya, Pak. Nah, betul. Karena alasnya segi 6. Ya. AB 1, AB, BC 2, CD 3, DE 4, EF 5, FA 6. Jadi ada 6 sisi. Atau 6 segi. Jadi limas itu selalu puncaknya itu meruncing, lancip kayak gitu. Beda dengan prisma. Berapakah banyak titik sudut? Yang di bawah aja 6 tambah titik puncaknya 1, berarti ada 7. Tugas, coba kamu perhatikan benda-benda yang merupakan bangun ruang yang berada di sekitarmu, kemudian catatlah apa yang ada di sekitar. Hapus. Misalkan, tapi terlalu bisa kan ya kayak gini-gini ya, nama benda, nama bangun ruangnya apa, ini bentuk apa ini? Kalau kalau ini bentuk apa? Kalau ini bentuk apa? Nanti Kevin habis jaring suruh ke Sedati di Mayai Mbak Les langsung ke bank. Ya. Tabung, betul ya, tabung. Walaupun tingginya pendek gitu kan ya. Ya, bisa kan ya. Kalau prisma biasanya yang susah, agak bingung anak-anak. Contoh bangun prisma dalam kehidupan sehari-hari, prisma itu yang bagaimana? Biasanya selalu itu, mulai dari SD. Bentuk prisma itu ini kayak gitu. Apa? Rumah kalau dilihat dari samping gitu ya.
segitiga gini kan ya. Tapi lihatnya nanti agak nyamping kayak gitu. Kalau saya gambarkan gini. Ini rumah gambaran ketika kita kecil ya. Buat rumahnya yang ini. Ya, bisa bayangkan ini atasnya, yang bawahnya ini balok. Kok ke situ? Ini kok. Bisa bayangkan? Jadi inilah yang limas. Kok limas? Prisma, maaf. Ini yang prisma gitu ya. Kalau balok itu yang tembok dinding rumah itu. Jadi mulai genteng-genteng gitu ya. Jadi segini. Ini prisma segitiga. Ini prisma segitiga. Kalau digambarkan dalam gambar tegak, misalkan seperti ini. Mohon maaf. Ya, itu. Jadi kalau digambarkan seperti itu. Kalau supaya gampang melihatnya. Kalau melihat yang rumah ini kan mungkin kalau nggak pas rumahnya gambarnya seperti ini juga akan bingung. Bentuknya ternyata mirip dengan balok. Tapi kalau balok itu boleh dinamakan prisma segi 4. Tapi kalau biasanya prisma itu selalu segi 3. Prisma segi 3. Ini yang biasanya agak bingung. Coba perhatikan halaman 5 saja langsung. Halaman 5. Menghitung jarak antara titik dengan titik. Pada tabel berikut ini adalah gambar beberapa bangun ruang. Lengkapilah tabel berikut. Kalau yang ditanyakan jarak titik A ke B berapa? Halo? Di situ gambar apa nomor 1? Halaman 5. Kevin, apa ini mic-nya dimatikan dulu, di mute dulu. Dosa iki ya sering gak melo itu ya. Dua ambek Faiz yang bener ya. Johan ya juga ada Pak. Hah? 3 itu. Iya, Johan juga. Muhammad Zaki ya. Berarti 6 anak ini. Dua siapa yang Muhammad Zaki ya. Oh, Meldan ini, Meldan apa? Hari Anak. Apa tadi? Meldan izin. Iya. Tadi ada surat tadi kan ya, mewakili sekolah. Peringatan hari apa tadi? Coba perhatikan di gambar di situ, di halaman 5, itu kan ada gambar balok. Kenapa kok disebut balok? Karena panjang
Panjangnya ruas garis AB itu A, panjang ruas garis BC itu B, sedangkan tingginya di situ CG diwakili oleh C. Berarti kalau jarak titik A ke B apa? Di situ sudah kelihatan? A. Ah, betul. A kecil kan di situ tertulis ya, digambarkan sudah kelihatan. Kemudian jarak titik B ke C. B kecil. B kecil, jarak titik C ke G. Titik C C dengan kecil. titik G. C kecil. Jarak titik C ke D. Apa? A Sama kecil. dengan apa? A kecil. Betul. A kecil, betul. Kan sama dengan kan sama dengan AB. Ya, sama dengan AB. Yang nomor 2, gambar nomor 2. Titik C dan titik D. CD berarti? E kecil. Nah, betul, E kecil. Karena CD itu ukurannya pasti sama dengan AB. Karena di sini gambar balok. Yaitu E kecil. Ini kan tinggal lihat mata, kejelian mata gitu aja. B ke E, titik B ke... Nah, ini coba perhatikan. Jarak titik B dengan titik E. B dan E. B dan E. Itu menggunakan segitiga apa nanti? BE. Saya gambar di sini. Siku-siku. Siku-siku. Nanti siku-siku di mana? Kalau saya gambar cepat ya, saya gambar miring-miring di lurus. Otomatis ini dengan itu sama. Yang ini lebar kan ya? Dengan lebar ini sama. Kalau yang tinggi dengan yang tinggi sama. Ya. Kalau titik B-nya di sini sesuai gambar di soal, kemudian E-nya di sana, hubungkan B dengan E. B dengan E dihubungkan. Aduh, bengkok. Kira-kira yang paling mudah menggunakan segitiga yang mana? Minta bantuan setelah titik B dihubungkan ke E, minta bantuan titik yang mana? Supaya segitiganya itu mudah dan siku-siku. Bisa F, bisa A. Sama Pak. Kalau pakai F boleh, mau pakai A boleh kayak gitu. Mau pakai yang mana terserah. Mau boleh pakai A boleh, mau pakai yang F boleh. Kalau di situ diketahui panjang ruas garis AB itu kan E. Sedangkan panjang ruas garis BC ini adalah F. Sedangkan CG ini G itu panjangnya G kecil. Kalau yang ditanyakan BE, misalkan mau pakai segitiga ini gitu ya. Misalkan mau pakai segitiga ini. BFE, misalkan mau pakai segitiga BFE boleh. Atau mau pakai segitiga BAE boleh. Kalau ini itu panjangnya AB itu pengisian apa sih belum? A, B, C, ini D ya. Ini D. E, F, G, ini H. Kalau kita gunakan segitiga BFE untuk mencari panjang BE, BF itu setara dengan mana? Panjangnya BF berarti berapa? G kecil. G kecil kan sama dengan itu, sama-sama tinggi gitu ya. Berarti ini G kecil. EF sama dengan mana? E kecil. E kecil, betul. Berarti kalau nyari BE, berarti kalau mencari BE,
sama dengan Pitagoras. Akar kan pakai segitiga ini. Yang dicari yang miring. Berarti apa kuadrat ditambah apa kuadrat? Kecil kuadrat. Apakah? G kecil kuadrat. G kecil Ditambah kuadrat ditambah E kecil kuadrat. E kecil kuadrat. Oh, mohon maaf, ini tadi saya nggak kelihatan. Siapa itu tadi? Itu tadi yang jawab tadi siapa? Saya, Pak. Wisnu, oke. Ya, betul. Yang lain paham? Paham, Pak. Paham. Yang ditanyakan adalah jarak titik B ke E hubungkan. Jadi kalau jarak titik ke titik, dua titik itu tadi hubungkan. Kalau sudah nggak bisa ngitung kalau masih gini, harus minta bantuan satu titik lagi supaya jadi segitiga siku. Boleh minta bantuan titik F atau minta bantuan titik E. Kalau misalkan minta bantuan titik F, berarti segitiganya ini. Segitiga BFE, siku-siku di F. Yang ditanyakan BE, misalkan saya pindahkan ke sini. Saya gambarkan ini. BFE saya lepas, tapi maaf gambarnya lebih kecil di sini. BFE. Siku-sikunya di sini. BF itu kan tinggi dari balok itu, ukurannya G. Ya. Sedangkan EF itu ukurannya E. Maka kalau kita cari panjangnya BE, kita gunakan aturan Pitagoras. Kalau yang tanya yang miring berarti penjumlahan. Berarti BE sama dengan akar G kuadrat ditambah E kuadrat. Selesai sudah. Sampai di situ bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, lanjut. Jarak titik A ke titik F. A ke F. A ke F. Mau pakai segitiga apa? A ke F. Mau pakai segitiga apa? AEF boleh. Boleh pakai AEF, boleh pakai ABF gitu ya. Mau pakai yang mana? AEF. Ya, tadi itu suaranya Rehan dah. Saya, Pak. Siapa? Karim. Karim. Oke. Karim tadi mintanya AEF. Saya gambarkan di situ AEF. A E F. Berarti siku-sikunya di E. AE panjangnya tinggi berarti AE ya. Berapa Rim? AE. AE itu kan sama dengan BF sama dengan CG. Berarti tingginya yaitu G. EF itu kan E kecil. Berarti kalau yang dicari adalah AF sama ya. BE dengan AF itu kan sama-sama diagonal bidang yang depan. Jadi kalau yang dicarikan adalah AF, kalau AF sama dengan akar, boleh G dulu, boleh E dulu, terserah. E kuadrat ditambah G Kuadrat. kuadrat. Ini masih belum dinyatakan dalam bentuk angka, masih bentuknya. Kalau angka kan tinggal ngitung, insya Allah bisa kan ya. Tapi harus bisa menganalisis gambar ini dulu. Jarak titik A ke G. Nah, sekarang A ke G. Saya pakai warna apa ini supaya ngejreng. Hijau mungkin. AG. AG
jarak titik A ke titik G, sudah kita hubungkan A dengan G, mau minta bantuan titik yang mana untuk mencari AG? Bisa A. Bisa A, bisa E kan ya. Misalkan mau pakai ACG. Hubungkan AC G. Ini A, ini C, ini G. Siku-siku di C. CG jelas tadi tingginya, yaitu G kecil. AC berapa? AC. Kalau mencari AC. Pitagorasnya, kalau mencari AC, menggunakan ABF. ABC. Halo, bisa membayangkan itu? ABC untuk kita mencari panjang AC menggunakan segitiga ABC. Berarti panjang AC apa? Halo? Berpikirnya jangan sampai ketiduran ya. Kalau mencari AC? F kuadrat ditambah E kuadrat. Betul, Sevia. F kuadrat ditambah E kuadrat. Kan menggunakan ini. Ya. Ini dengan sana. E dengan F. Atau boleh F dengan E ini. Yang lain paham maksud saya? Kalau saya gambar. Jadi ini AC. Ya. Kalau di kelas, saya bawakan kerangka biasanya. Kerangka balok atau kerangka kubus, dan tali rafia kita ikat, kita hubungkan. Jadi kelihatannya enak pas kayak gitu ya. Coba sini. Di ruang guru apa enggak? Untuk pertemuan mendatang. Jadi AC menggunakan segitiga ABC. Siku-siku di B. Berarti kalau mencari AC, akar E kuadrat ditambah F kuadrat. Ya. Akar E kuadrat ditambah F kuadrat. Kalau sudah mencari AG, berarti digabung. Berarti jadi apa? Jadi akar. Ini dikuadratkan, kan akarnya hilang. Berarti E kuadrat ditambah F kuadrat ditambah G kuadrat. Cara gampangannya, kalau pada balok, nyari diagonal ruang berarti akar, panjang dikuadratkan, ditambah lebar dikuadratkan, ditambah tinggi dikuadratkan. Itu triknya. Jadi BE itu artinya penulisan seperti ini. BE itu artinya sudah jarak titik B ke E. AF ini itu artinya jarak titik A ke F. Jadi kalau yang ditanya jarak titik A ke G, jawabannya adalah akar E kuadrat ditambah F kuadrat ditambah G kuadrat.
Sorry, mungkin saya tadi salah ngomong. AF ya. AG. Kalau yang ditanyakan jarak titik AG, berarti ini yang hijau AG, berarti akar E kuadrat ditambah F kuadrat ditambah G kuadrat. Cara cepatnya akar panjang dikuadratkan ditambah lebar dikuadratkan ditambah tinggi dikuadratkan. Sampai di situ bisa dipahami? Ini masih belum angka ini. Bisa, Pak. Ini masih mencoba kalian bisa memahami gambar itu dengan utuh, enak. Tapi kalau belum bisa memahami gambar, dilepas. Misalkan, jarak titik A ke C. Titik A dihubungkan ke titik C. Kalau sudah, minta bantuan titik mana? Misalkan B. Buatlah segitiga ABC. Ya, buatlah segitiga ABC. Baru. Ternyata siku-siku di B. Berarti ini E itu F. Berarti akar E kuadrat ditambah F kuadrat. Coba perhatikan yang nomor 3. Perhatikan yang nomor 3. Halaman 5 saya simpan dulu. Mungkin nanti saya kirim. Titik A dengan titik B. Titik A dengan titik B. Yang gambar prisma segitiga itu, nomor 3. Titik A ke titik B. A ke B. Berarti apa? K kecil. K kecil, betul, Elvira. Di situ kan sudah tertulis ya. Jarak titik B ke E. L. Di situ sudah ditulis. Jarak titik D ke T. M kecil. M kecil sama. ET dengan DT itu sama. Karena ini segitiga, belum tahu, ini tidak ada ukurannya soalnya. Ini segitiga sama kaki atau segitiga sama sisi. Jadi tergantung ukuran. Titik B dengan titik T, BT. Nah, kalau BT, coba perhatikan. Bangun apakah BETC? BETC itu bangun apa? Persegi panjang. Anggap persegi panjang, betul. Karena kita tidak tahu L dengan M itu ukurannya sama apa tidak. Karena di situ penyimbolannya beda, berarti kita anggap beda. Maka persegi panjang. Sehingga kalau mencari BT, itu kan Pitagoras. Seperti konsep yang saya tulis di layar itu. Maka apa kalau mencari BT? Kayak bentuk gini, akar ayo L kuadrat M kuadrat. Ya, akar L kuadrat ditambah M kuadrat. Yang lain bisa membayangkan kalau B dihubungkan ke T, misalkan kita minta bantuan titik E, berarti gunakan segitiga BET. Ya, gunakan segitiga BET. Siku-siku di E, maka Pitagorasnya, aturan Pitagorasnya kita gunakan itu BE itu diwakili L, sedangkan ET diwakili M. Berarti kalau nyari BT sama dengan akar L kuadrat ditambah M kuadrat. Sampai di situ paham? Paham, Pak. Oke. Lanjut yang nomor 4. Kevin, minta tolong mic-nya dimatikan dulu. Yang nomor 4. Di situ bangun apa yang nomor 4 itu? Kalau yang nomor 3 tadi prisma. Segitiga. Betul. Kalau yang 4 itu 5 segi 4. Panjang rusuk PQ itu A, sesuai gambar diketahui.
panjang rusuk QR itu B, tingginya ya T dihubungkan alas itu tingginya C. Tinggi limas itu C. Jadi ulangi, tinggi limas itu bukan TP loh ya, bukan TQ, bukan TR, bukan TS. Itu adalah istilahnya itu hipotenusa. Sisi miring gitu ya. Bukan tingginya. Kalau tinggi limas itu adalah T yang dihubungkan ke titik tengah dari diagonal bidang, perpotongan diagonal bidang. Yang di situ disimbolkan dengan panjangnya adalah C kecil. Maka kalau yang ditanyakan jarak titik P ke Q, jelas A kecil kan ya. P ke R berapa? P ke R. Akar A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, betul. Akar A kuadrat ditambah B kuadrat kalau PR. Kalau TQ, saya gambarkan. Saya hapus semuanya. Kalau misalkan ada ini alasnya, ini adalah PQ. Ini panjang ukurannya adalah A kecil, saya ganti warna A kayak Kingo. Ini B, kemudian tingginya itu C. Tinggi itu kalau ini saya hubungkan ke sana, ini saya buat titik putus-putus ya. Ini adalah diagonal bidang alas. Ini juga panjang diagonal bidang alas. Kalau ini juga dihubungkan. Nah, perpotongannya itu ini titik tengah. Titik potong diagonal bidang alas. Ini kalau dihubungkan, saya pakai warna lain aja. Dihubungkan. Inilah tingginya. Disebutkan di situ dengan C. Jadi tingginya itu kalau ini misalkan saya beri nama titik ini, titik potongnya adalah titik M misalkan. Titik M, jadi titik potong diagonal alas ini saya misalkan titik M, TM itulah tinggi dari limas dengan ukuran C. Kalau yang ditanyakan adalah PR saya tulis di sini, PR sama dengan akar PR, berarti menggunakan segitiga PQR. Berarti siku-sikunya di Q. Maka akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Kemudian TQ T ke Q. Kalau yang ditanyakan TQ, berarti kita misalkan saya TQ ini TQ. TQ.
T ke Q. Belum tahu. Ya. Kita minta bantuan titik M. Misal. Kita minta bantuan titik M. Siku-siku di situ. Siku di M. TC-nya TM itu kan panjangnya TC. TM itu panjangnya TC. Kalau SQ berapa SQ? SQ kan sama dengan PR. SQ sama dengan PR. Akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Berarti kalau MQ itu kan separuhnya dari SQ. MQ separuh atau setengah dari SQ. Maka di sini sama dengan setengah dari akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Sampai di situ paham? Paham. Maka kalau mencarinya di sini, TQ sama dengan akar C ini dikuadratkan. TQ itu yang miring, berarti penjumlahan ditambah. Ini juga dikuadratkan. Setengah dikuadratkan berapa? Keceplosan. Setengah dikuadratkan berapa? 1. Oh, bukan. Setengah dikuadratkan berapa? 4. Ah, betul. 1/4. Pembilang dikuadratkan, penyebut dikuadratkan. Berarti 1/4. Akar dikuadratkan. Akarnya hilang berarti. Nanti buka kurung. A kuadrat tambah B kuadrat gitu ya. Sampai di situ bisa dipahami. Jadi ini kan sisi miring, berarti akar dari panjang TQ itu sama dengan akar C ini dikuadratkan, kemudian ini juga ditambah ini dikuadratkan. Setengah dikuadratkan 1/4, akar kalau dikuadratkan akarnya hilang. Tinggal kalau nanti ABC-nya ini suatu angka tinggal ganti. TS sama, kalau yang ditanyakan TS gitu ya. TS, TQ, TR, TP itu ukurannya sama. Nanti menghitungnya. Kalau mencari TS kan juga pakai segitiga, misalkan TSM, misalkan TSM. Nanti ukurannya sama. Sampai di situ bisa dipahami. Bisa. Kalau sudah, baru kita yang gunakan angka. Coba perhatikan halaman 6. Coba perhatikan halaman 6. Diketahui kubus ABCD EFGH. Kalau ditulis seperti itu ABCD titik EFGH, sebenarnya memang yang nulis seperti itu yang benar. ABCD titik EFGH. Artinya ABCD itu alasnya. Ya. EFGH itu tutupnya, bidang tutup, bidang atas. Dengan panjang rusuk 8. Jadi kubus ABCD EFGH itu panjang rusuknya 8 cm. Jadi panjang semua rusuk pada atau ruas garis pada kubus itu semuanya sama, yaitu 8 cm. Titik P, Q, dan R berturut-turut terletak pada pertengahan AB, BC, dan
bidang ADHE. Yang enak itu digambar deh. Apa? Saya ada. Biasanya gambarnya balok. Coba. Saya screen saya potong. Sniping tuh. Apakah sniping tulis saya terlihat di kalian? Enggak. Saya tutup dulu aja. Saya share screen lagi. Saya nyari file saya. Saya buka ini. Saya pakai sniping tool. Bawaan dari Windows 10. Saya klik new. Saya butuh gambar ini. Saya kotaki. Kalau sudah pas, dilepas. Ini. Saya copy. Saya taruh di ini aja. Saya ke whiteboard. Oh, bisa nggak ya whiteboard? Nggak bisa. Jadi pakai file baru. Pasti ke sini. Ini. Kanan. X. Saya pakai behind tag. Supaya gampang gesernya. Ini anggap kubus ya, anggap ini kubus. A, B, C, D, E, F, G, H. Ukuran panjangnya tadi adalah 8 cm. Apakah gambar ini terlihat di kalian? Terlihat, Pak. Oke. Kemudian titik P, Q, dan R berturut-turut terletak pada pertengahan AB. Di titik AB di sini, kita hubungkan. Di sini ada tengah-tengahnya adalah titik P. Nggak bisa langsung kalau di sini. Yang enak itu memang pakai whiteboard-nya aja. Ini. Jadi saya ganti pakai whiteboard aja. Cepat soalnya enak ya. Walaupun gambarnya gak lurus tapi ini. Yang penting konsepnya kalian paham. Ini A, B, C, D. Saya mute ya, tapi saya tetap gambar di situ.
Coba perhatikan. Lanjut. Ada kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan panjang rusuk 8 cm. Kalau di soal ada keterangan titik A adalah titik tengah ruas garis AB. Titik titik P itu titik tengah dari ruas garis AB. Maka kalau panjang rusuknya 8, berarti AP itu 4, PB juga 4. Karena P itu membagi di tengah-tengah. Kemudian titik Q itu juga titik tengah dari ruas garis BC. Kemudian titik R di soal, titik R itu titik tengah dari bidang ADHE. Titik tengah dari bidang ADHE. Maka saya gunakan diagonal bidang, 2 diagonal bidang. Titik potongnya di mana? Inilah titik R yang merupakan titik tengah bidang. Yang ditanyakan jarak titik P ke R, titik P ke R garis biru. Berarti kita minta bantuan segitiga R. Kita gunakan segitiga RAP. RAP. Saya gambar segitiga RAP. Siku-siku di A. AP jelas 4. Yang belum tahu adalah AR. AR kita peroleh dari, kalau di sini AH ini kan bentuknya itu tadi kubus. Berarti kalau bidang ADHE itu persegi. Seperti yang saya bahas minggu yang lalu. Kalau panjang diagonal bidang persegi, berarti tinggal nambahi akar 2. Karena panjang rusuknya 8, berarti 8 akar 2. Itu diagonal bidangnya. AH diagonal bidang itu 8 akar 2. AH 8 akar 2. Berarti kalau AR separuhnya saja atau setengahnya saja. Jadi AR itu setengah dari AH. Setengahnya tetap, panjang ruas garis AH 8 akar 2. 8 dibagi 2, 4, berarti 4 akar 2. AR-nya 4 akar 2. Dari situ tinggal kita mencari sesuai pertanyaannya. Jarak titik P ke titik R. Berarti tinggal ini kita mencari gunakan aturan Pythagoras. Berarti
Saya pakai kuadrat saja. Akar. Ya, kalau mencarinya. Ini dikuadratkan. 4 dikuadratkan 16. Akar 2 kalau dikuadratkan 2. 16 kali 2 32. 4 dikuadratkan 16. Kevin ditinggal kemana Kevin? Akar 32 ditambah 16 berarti 48. Iya, 48. 48 itu kan 16 kali 3. 16 kali 3. Akar 16 itu 4. Akar 3. Akar 3 biarkan. Berarti 4 akar 3. Jawabannya seperti itu. Jadi ditulis keterangan lengkapnya di bawahnya. Jadi jarak titik P ke R adalah 4 akar 3. Minta tolong dulu sebentar. Nyalakan kamera dulu. Saya buat absensi. Saya buat jurnalnya. Minta tolong kamera on dulu. P ke R. Ervira, Karim. Karim megang kepalanya. Ya, saya screen. Oh, Karim, saya ulangi, Rim. Karim. Rotok tengah, Rim. Atau siapa? Ini munculnya Kevin. Kevin boleh mohon apa bertanda kotak gini berarti kan dia lagi ngomong tapi kok kawan suaranya itu. Kevin sedang makan kayak Yukri. Saya dari sini. Oke, boleh dimatikan sudah kameranya.
Jadi intinya kalau di diagram bangun ruang, jarak titik ke titik P ke R misalkan, hubungkan dulu titik P ke R. Kemudian dilihat sekitarnya, butuh bantuan titik mana supaya lebih mudah dikerjakan. Titik P ke titik R. Sudah ketemu. Kemudian, berarti butuh bantuan titik A saja. Kemudian gambar segitiganya. Segitiga RAP. Gambar segitiga RAP. Gambar segitiga RAP yang sudah bisa ditentukan UAP setengah tadi. AH itu kan diagonal bidang kubus, berarti tinggal nambahin akar 2. Kalau ukuran rusuknya 8 berarti 8 akar 2. AR itu setengah dari AH, maka setengah dari AH yaitu setengah dari 8 akar 2, berarti 4 akar 2. AR-nya 4 akar 2. Baru untuk mencari panjang RP atau PR gunakan Pitagoras. Akar 4 akar 2 dikuadratkan, 4 kuadrat 16, akar 2 dikuadratkan 2, 16 kali 2, 32. Ditambah 4 dikuadratkan, 16. Kalau dijumlahkan akar 48. 48 itu 16 kali 3. Akar 16 itu 4, akar 3 biasa. Jadi jarak titik P ke R adalah 4 akar 3 cm. Ternyata untuk kelas 12 itu saya tadi tanya Bu Manis, untuk kuipernya itu pakai yang SMA Antartika Buduran Sidoarjo Premium. Jadi nanti saya kirimkan lagi kelasnya. Ya, saya buatkan lagi aja untuk kelas 12. Jadi bukan kelas yang kemarin. Jadi yang belum enggak usah wis, yang kemarin. Oke. Coba di rumah sementara ya. Coba sementara di rumah. Ya. Ini aja. Halaman 7 nomor 1 yang B. Coba kerjakan di rumah. Buku paket halaman 7 nomor 1 yang B. Buku paket halaman 7 nomor 1 yang B. Jarak titik A ke G gitu ya. Jarak titik A ke G. Kita bahas pada minggu depan. Semoga yang saya sampaikan bisa dipahami. Nanti saya kirimkan file coret-coret ini. Kemudian videonya nanti saya upload dulu. Semoga bisa dipahami. Mohon maaf atas segala keterbatasan. Memang enak coret-coret di papan ya. Bisa langsung tanya, bisa langsung Pak yang ini dari mana kayak gitu. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.